Kenapa saya sebut sebagai fatherless dan motherless? Karena jumlah jam pertemuan antara generasi Z sebagai murid, sebagai anak dengan orang tua itu lebih banyak ketemu dengan HP. Nah, disitulah kemudian sistem Ki Hajar Dewantoro ini nggak bisa melibatkan orang tua di dalam pendidikan karena dilepas. Masyarakat pun juga semakin impersonal. Padahal Ki Hajar Dewantoro juga membayangkan masyarakat ini menjadi bagian dari pembentukan karakter dari siswa di situ dengan karakter konteks budaya setempat. Ki Hajar itu bilang bahwa yang pertama kali dibentuk adalah karakter kebangsaan siswa dulu. Karakter kebangsaan siswa itu dibentuk dengan mengenalkan lingkungan dan sejarahnya, kan gitu. Kemudian bahkan dia tidak dibebani ketika bersekolah itu dengan bahasa-bahasa asing dulu. Di Ki Hajar dia tulis dalam bukunya itu salah satunya bahwa tinggalkan dulu bahasa Belanda, pelajari dulu bahasa setempat gitu. Walaupun kalau ini bahasa Jawa kalau Ki Hajar bilang ya, bahasa Jawa. Sampai kemudian pada usia mungkin mau SMA atau di Taman Madya kalau baru kemudian bahasa itu penting gitu. Karena kalau dari awal itu sudah menggunakan bahasa Belanda, sementara bahasa Belanda itu masih identik dengan bahasa kekuasaan kolonialisme, maka yang akan dibentuk justru manusia yang berkarakter kolonialis. Yang tadi Mas Aris bilang gitu. Brown skin, ya. White mask. Ya. Tapi kalau hari ini kan justru kebalik. Bahasa asing itu sudah diberikan semenjak bahkan sekolah dasar. Jadi karakter untuk mengenali lingkungan, mengetahui bahwa saya ini siapa dan sejarah dia dan sejarah dan kebudayaan dia itu berasal dari mana? Nyaris terdistorsi, betul. Nah, mungkin ya masih relevan nggak pemikiran Ki Hajar yang tadi bahwa ini tetap penting bahwa bahasa dan identitas kamu itu harus kamu gali dulu, termasuk kebudayaan daerahmu, kebudayaan lokalmu, dibandingkan kamu harus belajar tentang sesuatu yang asing dulu untuk mengenali dan cara berkomunikasi bahasa yang bukan bahasa kamu, gitu. Nah, pertanyaan saya, ini masih relevan nggak pemikiran Ki Hajar hari ini dengan konsep pelajaran bahasa itu? Karakter, karakter bangsa tadi itu ya, sebenarnya masih relevan. Karena pada dasarnya bahasa itu kan berproses melalui percakapan. Gitu. Bukan bahasa teks. Jadi ketika anak-anak itu berproses melalui bahasa itu melalui bahasa percakapan. Nah, jadi sebenarnya sudah bisa ide-ide Ki Hajar Dewantoro itu dimasukkan ke dalam keluarga. Oleh karena itu dia mengatakan bahwa elemen penting di dalam pendidikan dan pengajaran itu adalah keluarga, salah satunya. Nah, keluarga ini yang kemudian menanamkan karakter bangsa kepada anak. Nah, sebenarnya anak-anak kecil itu, dia sangat mudah untuk menjadi poliglot. Anak kecil itu. Dia mudah menangkap, ya, walaupun beberapa psikolog anak mengatakan bisa menyebabkan speech delay. Tetapi beberapa psikolog anak yang lain mengatakan tidak,
anak itu punya kemampuan istimewa untuk menjadi polyglot. Jadi kalau ibunya berbahasa setempat, anaknya akan mengikuti. Kemudian kalau dia berbahasa dengan orang lain dengan bahasa asing, nonton televisi atau nonton dengan bahasa Inggris, dia juga mudah menangkap. Itu keistimewaan dari anak, karena anak itu tidak membaca teks, tetapi mendengar dan kemudian melafalkan, mendengar dan melafalkan. Nah, bahasa itu menjadi sulit ketika dia sebagai teks di situ. Nah, itu kalau kita belajarnya dengan teks duluan, itu memang bisa mendistorsi karakter bangsa tadi itu di situ, sehingga dia akan merasa kehilangan identitas saya apa sebenarnya, begitu. Nah, jadi bahasa ibu bisa menggunakan bahasa setempat, dia juga bisa dikenalkan dengan bahasa asing. Ya, orang sekarang misalnya anak-anak kecil ini bisa bahasa setempat, bisa bahasa Arab, dan bisa bahasa Inggris. Sebenarnya terjadi pada keluarga anak-anak keluarga keturunan Tionghoa, dia bisa berbahasa setempat, bisa berbahasa Mandarin, dan kemudian bisa berbahasa Inggris. Ini menjadi ada karakter polyglot. Ya, betapapun polyglot itu, karakter bangsa ini sebenarnya masih bisa dimasukkan. Yang menjadi persoalan adalah ada upaya sistematik dari dunia pendidikan ini yang kemudian menciptakan suatu imajinasi bahwa kalau di awal penggunaan bahasa Indonesia ketika merdeka, menggunakan bahasa Indonesia ini pertama adalah muncul imajinasi tentang Indonesia modern. Kalau saya berbahasa Indonesia, berarti saya menjadi bagian dari Indonesia modern. Di situ, itu ada. Dan kemudian mereka tidak menggunakan bahasa asing karena nasionalisme. Nah, ini yang saya katakan tadi, karakter nasionalismenya Ki Hajar Dewantoro itu tidak chauvinistik. Dia tidak anti bahasa asing, gitu. Benar. Itu penting, bahasa asing penting. Karena apa? Karena itu harus dikuasai. Nah, anak-anak ini sebenarnya bisa, karena anak-anak itu punya keistimewaan, memiliki kemampuan untuk menjadi polyglot. Kalau sudah agak dewasa sedikit memang susah. Kita dikasih pelajaran bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda, susahnya minta ampun. Tapi kalau kita anak-anak itu mudah di situ, karena dia tidak berbasis pada teks. Jadi ide Ki Hajar Dewantoro tentang pembentukan karakter ini sebenarnya masih bisa diteruskan, terutama sekali melalui pengetahuan tentang sejarah. Nah, itu yang paling penting. Begitu kita diputus hubungannya dengan sejarah, selesailah sudah identitas kita. Bayangkan, generasi Z saja tidak semuanya tahu Ki Hajar Dewantoro. Siapa itu Ki Hajar Dewantoro? Nggak ada yang tahu. Padahal ide pentingnya tadi itu adalah belajar merdeka. Dan kita tidak pernah diajari bagaimana caranya belajar merdeka dalam pengertian kita melakukan decolonization of mind. Nah, di situ nggak terjadi. Konsep merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro ini kan pertama kita harus merdeka secara individu. Betul, individu. Betul. Yang kedua kita harus merdeka secara lingkungan, komunitas. Yang ketiga baru merdeka secara kebangsaan. Betul. Nah, dan itu dimulai dari ada 3 prinsip yang penting. Yang pertama itu yang terakhir menolong diri, mengatur diri sendiri, itu yang terakhir. Yang kedua itu membebaskan diri. Yang paling dasar itu kalau nggak salah memerdekakan pikiran. Ya. Jadi kalau diurutkan memerdekakan pikiran, membebaskan diri sendiri, yang terakhir mengatur diri sendiri. Nah, konsep itu kan konsep yang sebenarnya ini pembentukan karakter, betul. Gitu ya. Tapi karena pembentukan karakter ini memang tadi seperti Mas Haris harus menggali dari kebudayaan dan sejarah dirinya sendiri,
Nah, problemnya kalau kita kembali ke Jawa, saya teringat dari diskusi sebelumnya. Kalau saya baca dari Ki Hajar ini, sebenarnya Ki Hajar masih agak punya irisan dengan konsepnya Noto Suroto dan priyayi yang belajar di Belanda, bahwa ketika berhadapan dengan Barat, pengetahuan Barat, itu orang-orang Indonesia keturunan priyayi yang belajar di Belanda itu malah kembali cenderung untuk balik ke ketimurannya, dalam hal ini Jawa. Jawa itu melahirkan apa yang dinamakan estetika yang mengendap, yang tidak mudah untuk dibongkar. Sementara Barat itu menghasilkan materialisme yang kemudian dia bisa dilihat hasilnya, gitu. Nah, penolakan terhadap Barat yang berkiblat lagi pada Timur dalam artian Jawa ini, menurut saya Ki Hajar agak ada tetapi karena ya mungkin dia besar dan belajar di Pakualaman yang pusatnya pendidikan priyayi, itu kemudian secara tidak sadar memunculkan gagasan, salah satunya taman siswa itu, untuk lebih ke kejawaannya. Yang ini kalau di sistem pendidikan model klasikal dan Barat, jadi sangat lokalis dan seperti menutup atas pengaruh Barat terhadap dirinya, gitu. Ini kalau nggak salah ya bacaan saya terhadap Ki Hajar ini. Jadi kenapa istilahnya tidak kompatibel dengan pendidikan hari ini? Saya kira memang ini nanti bisa dibantah termasuk oleh Willy. Atau yang mungkin difikirkan di generasi Z. Iya. Seperti apa sebenarnya pendidikan sekarang? Gitu. Ya. Oke, saya tertarik tadi ya Pak Aris yang bilang bahwa soal Merdeka Belajar yang sebenarnya itu terbalik dari belajar merdeka. Kalau saya lihat ya, kebetulan saya lulus tuh saat Merdeka Belajar itu mau diterapkan gitu, dan kemudian saya tanya-tanya terhadap teman-teman di bawah saya yang mengalami itu. Sekilas memang menarik gitu Merdeka Belajar ini karena memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengembangkan diri gitu. Tapi memang pada akhirnya ini semua hanya membentuk pribadi-pribadi yang dipersiapkan untuk masuk di dunia kerja dan bekerja secara teknis, saya kira gitu. Karena pada akhirnya Merdeka Belajar ini menekankan pada magang di industri misalnya. Jadi porsi besarnya ada pada magang di instansi. Jadi hal-hal seperti ini yang saya kira sebenarnya tidak membentuk individu yang merdeka gitu pada akhirnya. Karena mereka ya memang benar-benar orientasinya kemudian ya hanya supaya nanti setelah ini saya langsung kerja gitu. Jadi untuk ukuran pendidikan tinggi dan di level S1, jadi ini memang malah bagi saya kadang-kadang ini sebuah kemunduran gitu. Karena kadang ada semester 2 sudah ingin magang misal. Sedangkan dasar utama ilmunya saja mungkin mereka belum dapat secara penuh gitu. Tapi sudah ingin magang di semester-semester awal gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang jadi saya teringat lagi gitu bahwa setelah membaca apa yang Ki Hajar pikirkan hampir 100 tahun yang lalu ya bahkan gitu. Itu sangat berkebalikan lah saya kira gitu. Dan kalau kita cermati ya hari ini atau mungkin sejak saya mulai sekolah SD itu di awal 2000 persis di awal 2000. Di tahun-tahun itu saja kecenderungan orang tua adalah ingin membuat seorang anak ini tumbuh pintar pada sains gitu misalnya. Kegandrungan akan anak-anak yang bahkan sejak balita atau sejak kecil sudah pandai
matematika, pandai sains, pandai bahasa asing, ini sudah sangat tinggi gitu saat itu. Makanya kemudian menjamur les-lesan atau bimbel-bimbel yang memang mungkin kalau kita lihat tuh sekilas seperti sebuah pencapaian gitu. Anak-anak kecil ini sangat terlihat pintar gitu. Tapi ketika saya membaca misalnya contoh autobiografinya Benedict Anderson lah, yang dia cerita ketika dia kan dari Irlandia ya. Yeah. Bagaimana pendidikan di Britania Raya itu sepanjang sekolah ternyata pendidikannya persis yang bagi saya seperti yang Ki Hajar lakukan di sini gitu. Ya, pendidikan yang masih menekankan pada membaca puisi, membaca karya sastra klasik. Jadi pembentukan dirinya itu sangat dapat sekali gitu. Pembentukan karakternya itu sangat ada dan sangat terlihat, dan itu saya kira membentuk kemudian orang-orang yang tumbuh menjadi pribadi yang yang luar biasa lah bagi saya pribadi yang melihat hari ini. Ketika saya masuk SD pun beban mata pelajaran itu sangat berat dan sangat teknis sebenarnya itu. Jadi bisa dibilang pada akhirnya sekolah kita mungkin hari ini tuh menghasilkan pribadi-pribadi yang tertindas. Iya, tertindas dan sangat teknokratis kalau saya pikirkan gitu. Karena kemudian sekolah yang Ki Hajar bentuk bernama taman ya, bayangan saya taman itu kan menyenangkan gitu. Jadi sekolah hari ini adalah sekolah yang memenjara kalau bagi saya pribadi. Ketika saya mengingat masa-masa saya SMP dan SMA yang dari semenjak jam 7 pagi sampai jam 3 sore itu belajar, tapi kami juga sebenarnya tidak mencintai belajar itu sendiri gitu, selain untuk memenuhi kewajiban saja gitu. Jadi dari hal seperti ini ketika saya membaca bagaimana Ki Hajar membentuk sebuah sekolah yang bagi saya sangat menyenangkan, saya jadi berpikir kenapa nggak saya dulu sekolah di sekolah-sekolah yang hari ini sekolah yang dikenal misalnya kayak sekolah eksperimental ya yang dibentuk oleh Romo Mangun misalnya, atau sekolah Salam misalnya, yang ketika saya ke sana ya ini sekolah yang saya pikir tuh seperti ini harusnya gitu, sekolah yang menyenangkan, yang belajar dengan menyenangkan, dan itu yang saya kira hilang gitu dari bapak pendidikan kita, dan nyaris tidak bersisa sih itu. Yang saya rasakan seperti itu, Mas. Iya. Jadi kita tadi bahas Willy dari generasi Z mengungkapkan suatu rasa dari generasinya. Dia merasa bahwa dia disekolahkan itu pada akhirnya nanti akan menjadi semacam skrup gitu dari suatu sistem industri gitu. Jadi ketika skrup ya dia hanya diputer-puter gitu aja. Artinya apa? Dia sebagai skrup kehilangan kemerdekaan dirinya. Makanya dia merasa sebenarnya masuk ke penjara kan? Seperti itu. Karena dia hanya diputer oleh orang lain, tidak memutar dirinya sendiri, itu yang terjadi. Nah, ini inline dengan tadi yang disampaikan. Kenapa kemudian pendidikan ala Ki Hajar Dewantara dianggap sebagai ide kembali ke local culture, kan seperti itu. Kenapa? Kritik Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan Barat itu adalah dia hanya basisnya adalah reason dan rationality. Dua itu, reason dan rationality, atau dalam bahasanya Ki Hajar Dewantara cipta dan karsa. Sudah. Yang hilang apa? Rasa. Dari dua ini, rasa. Nah, Ki Hajar Dewantara memasukkan aspek rasa di situ. Nah, ini kemudian konsep rasa ini yang kemudian dicurigai kembali ke Jawa. Nah, sebenarnya konsep rasa ini kan bahasa Sanskerta. Ya, rasa ini bahasa Sanskerta. Kalau dalam bahasa Inggrisnya memang tidak ada. Ya, kemudian orang seperti Clifford Geertz mencoba untuk menerjemahkan konsep rasa ini menjadi kompleks, yaitu sense, taste, feeling, meaning. Kompleks jadinya. Kalau dalam bahasa Arab, ini Mas Markijo yang lebih mengerti tentang Arab, zauq di situ. Konsep zauq. Rasa zauq ataupun sense, taste, feeling, meaning itu memang diupayakan oleh Ki Hajar Dewantara yang kemudian kelihatan seperti mysticism.
Karena dia dimasukkan ke dalam konsep kolbu. Rasa itu ada di kolbu, yang mana kolbu inilah yang kemudian nanti yang mengendalikan soal ciptanya seperti apa, soal karsanya seperti apa. Kita bisa aja menciptakan nuklir yang hasilnya genosida. Apakah itu pakai rasa? Oh hebat, kita menemukan rumus nuklir dan lain sebagainya. Maka pendidikan barat bisa menciptakan itu. Tetapi pendidikan kita tidak akan sampai situ. Karena apa? Karena dikendalikan oleh rasa. Kalau saya menciptakan ini, akan menghasilkan genosida, kematian. Tapi kalau itu dikontrol oleh rasa, ya saya tidak akan menciptakan ini. Oleh karena itu Barat itu sangat rasional dan reason. Hanya dua itu bergerak di situ. Nah, Ki Hajar itu mengisi itu. Nah, pendidikan kita sekarang, ya tadi, reason dan rasional yang dididik. Dia cerdas, ya. Tetapi kehilangan proses transmisi yang paling penting dari mengajar tadi itu. Mengajar ini sebenarnya adalah rasa. Yang dihajar itu rasa kita. Yang ditantang itu adalah rasa kita. Bisa saja saya cerdas, tetapi tidak memiliki rasa kemanusiaan. Itu yang dilawan oleh Ki Hajar Dewantara. Karena tanpa rasa hanya akan menghasilkan koloniality. Dan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu kan satu proses. Kalau kita ngomong tentang yang agak klasik bahwa pendidikan itu satu proses, bukan hasil, kan gitu. Betul. Jadi maka tadi seperti Willy bilang bahwa taman siswa itu dalam ceritanya Basuki Ridsobowo tidak ada ijazah waktu Basuki Ridsobowo masuk di pendidikan taman itu kan. Dan Ki Hajar ada satu kata yang penting bahwa taman siswa ini yang diperkuat adalah underwish-nya, kerajinan. Jadi memfungsikan kerajinannya. Menata rasa itu sebenarnya. Menata rasa. Nah, itu memfungsikan semua panca indera. Dari tadi ya, cipta, rasa, karsa dan semua panca inderanya. Dan pengaruh itu didapat dari Montessori sama Froebel. Dan Ki Hajar memasukkan itu mix antara Froebel, model pendidikan Froebel, dan Montessori. Yang arahnya kemudian jadi gerakan teosofi. Kalau Montessori jadi seperti teosofi karena teosofi kan juga tadi Barat yang melihat Timur kan hasilnya teosofi. Betul. Benar nggak Mas Willy kan? Ya orang-orang seperti Sosro Kartono kemudian mengembangkan sisi teosofi di situ. Benar. Makanya kemudian ngomong taman siswa, dia tidak akan bisa diidentifikasi dalam golongan apapun, karena teosofi beyond religion, di atas semua agama, di atas semua keyakinan. Cuma dia persis seperti dikatakan Mas Arif tadi, dia mengembangkan rasa itu. Nah, dan Ki Hajar Dewantara ini kan sebenarnya juga tidak menemukan secara original itu konsep dia. Bahwa dia belajar juga dari tadi Froebel, Montessori, dari Santineketannya si Rabindranath Tagore kan. Dan itu melakukan mix terhadap nah, hasilnya itu pendidikan di taman siswa itu ketika seseorang itu mempunyai yang namanya underwish tadi, kerajinan. Nah, tadi Basuki Ridsobowo dengan keahlian lukisnya, maka dianggap bahwa Basuki sudah cukup. Kamu bisa mengembangkan dirinya sendiri. Karena di taman siswa itu menggali tentang potensi panca indera dan rasa itu tadi, maka saya diceritain salah satu orang yang belajar di taman siswa waktu tahun-tahun 60-an itu, bahwa setiap hari itu nari itu wajib. Iya. Nah, karena nari kan juga melatih rasa itu juga ya. Dan memang hasil taman siswa ini kan kemudian beberapa mendirikan taman siswa
yang waktu itu berkembang hampir 700 atau 800-an waktu Ki Hajar mengumpulkan dalam satu kongres ya, kongres Taman Siswa itu. Dan ini mereka berkembang di Sumatera, di Kalimantan, dan bisa diterima oleh mereka yang ada di wilayah-wilayah yang tidak hanya Jawa, gitu. Nah, karena yang tadi yang dikembangkan itu adalah soal rasanya itu. Nah, pertanyaan saya, kenapa kemudian Taman Siswa ini surut? Kalau saya melihat kurikulum modern itu lebih meniru kurikulum Barat, sehingga ada imajinasi dari negara kalau hanya mengikuti rasional dan reason, maka akan menjadi negara maju. Dalam pengertian industrinya yang maju. Orangnya cerdas, iya, bisa. Begitu. Tetapi rasa tidak berkembang. Nah, kemudian standarisasi sekolah-sekolahan itu juga harus mengikuti itu. Di situ. Walaupun memang kita kemudian memasukkan ada Montessori School, masuk semua yang sudah diperbarui gitu ya, Cambridge kurikulum masuk semua di situ, ataupun Oxford dan sebagainya itu masuk kemudian menjadi model, dan kemudian ada juga kurikulum nasional. Dan sekali lagi kurikulum nasional itu pun lebih pada reason dan rationality di situ, pada cipta dan karsa saja, walaupun ada konsep-konsep seperti takwa ya, masuk ke situ. Itu masuk sisi-sisi agama. Tetapi karena kemudian seperti contoh tadi, magangnya kemudian ke industrialisasi. Jadi magangnya ke cipta dan karsa. Tetapi rasa ini tidak terasah. Nah, masyarakat modern itu rasa memang makin lama makin tipis. Di situ. Implikasinya apa? Bisa kita lihat di dalam kehidupan politik kita. Politik kita menjadi politik yang tanpa basis rasa. Etika-etika yang seharusnya diletakkan di dalam konteks rasa tidak terbangun. Dia hanya berbasis pada kehendak, karsa, dan kepada cipta, proses. Bagaimana saya tercipta menjadi seorang pemimpin? Itu saja. Tetapi rasa, proses menjadi pemimpinnya itu tidak diletakkan pada basis rasa. Dari mana dia menjadi seorang pemimpin tapi tanpa basis rasa? Hanya basisnya kehendak. Kehendak nafsu di situ. Nah, ini yang ditentang oleh Ki Hajar sebenarnya, meskipun pada masa itu kemudian dianggap ini menjadi seperti teosofis gitu. Menurut saya tidak ada masalah, karena memang kemudian yang kehilangan core pendidikan yang kita merasa hilang itu adalah pada sisi rasanya. Karena dengan rasa itulah sebenarnya kita bisa melakukan dekolonisasi dan kita bisa menjadi individu yang merdeka. Itu kan yang dibayangkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah menjadi individu yang merdeka. Tetapi merdekanya seorang individu itu bukan merdeka di atas kolonialisme orang lain. Tidak dibangun di atas penindasan orang lain. Karena penindasan orang lain itu melanggar prinsip rasa. Nah, ini yang kemudian hilang. Kalau gitu kesimpulannya, bukan kesimpulan aja, hanya kesimpulan gini. Dalam artian apa yang terjadi di hari ini di semua sektor kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan kita hari ini, yang hilang tentang etika, yang itu berarti mulai hilangnya juga pendidikan tentang rasa, menghasilkan apa yang kita sebut banalitas hari ini. Ya, politik kita tidak beretika, ekonomi kita penuh dengan persaingan omnium tra omnes, dalam artian semua makan semua gitu kan. Di kebudayaan itu individualisme yang lebih kuat dibandingkan dengan kolektivitas gitu. Nah, atau chauvinistik. Iya, menjadi seperti itu. Dan artinya itu berawal dari sistem pendidikan yang berbasis pada cipta dan karsa saja, pada reason dan
Rationality. Kalau seperti yang dikatakan Willy tadi, bahwa dia sebagai Gen Z itu merasakan semakin jauh, Ya. kita bisa membayangkan ke depan akan seperti apa. Ya makin hilang. Rasa semakin tidak terasa di situ. Mungkin Mas Willy bisa menjelaskan bagaimana efek dari sistem pendidikan yang punya karakter seperti memenjarakan murid gitu. Apakah rasa itu tumbuh atau tidak? Ya, tentu saja tidak tumbuh ya Pak. Tidak Kalau saya coba flashback kembali selama saya 12 tahun lah di bangku sekolah gitu. Satu tadi yang saya sebutkan, kegandrungan akan kemampuan untuk anak-anak bisa tadi ya matematika, sains dan sebagainya ini sangat tinggi gitu, dan sangat yang disimbolkan apa ya oleh sekolah, hal itu yang sangat diinginkan gitu kalau saya merasakan gitu ya. Meski memang bukan berarti saya bilang bahwa matematika dan sebagainya tidak penting gitu, tapi tadi bagaimana kemudian rasa itu hilang karena apa yang saya alami dan mungkin juga generasi saya alami adalah sekolah ini membuat kita takut sebenarnya dalam beberapa hal gitu. Kenapa takut? Contoh, karena sekolah itu adalah tempat hukuman juga gitu. Maksudnya, kadang kita melanggar sesuatu itu cuma takut karena nanti akan kena sanksi, karena akan dihukum. Tapi tidak terbangun kesadaran, kenapa seharusnya saya tidak melakukan ini gitu. Jadi sekolah itu penuh dengan peraturan, penuh dengan kedisiplinan. Yang mana setelah saya pikir-pikir kembali hari ini, kedisiplinan ini adalah kedisiplinan ala-ala militer gitu. Jadi memang setelah saya pikir-pikir adalah kedisiplinan yang model-model bahwa misal semua sepatu harus seragam warna hitam misal, atau semua ikat pinggang harus warna hitam. Kalau tidak akan dipanggil dan mendapat poin, akan dihukum keliling lapangan. Jadi sekolah yang benar-benar justru malah menumpulkan rasa karena membuat individu itu merasa setiap waktu adalah hukuman, setiap waktu adalah ketakutan gitu. Jadi tidak terbangun kesadaran. Dan itu yang saya rasa sekolah menjadi tidak menarik kalau saya pikir seperti itu sih Pak. Nah itu jadi koloniality tumbuh. Iya. Jadi sekolahan menjadi instrumen penjajahan. Iya. Otomatis rasa tidak tumbuh karena rasa pun ditindas. Sehingga hanya cipta karsa nanti dapat nilai. Kalau kamu ciptanya bagus, kamu karsanya bagus. Tetapi rasa ini sesuatu yang susah untuk diperoleh di dalam era sekarang ini. Ya kita akibatnya ya seperti sekarang ini. Iya. Politiknya nggak pakai rasa, ekonomi juga nggak pakai rasa, kebudayaannya pun jangan-jangan juga nggak pakai rasa. Semuanya artifisial. Tapi menariknya gini, setelah zaman Jepang, jadi Ki Hajar ini kan sangat kritis pada kolonialisme Belanda. Dan dia mempraktekkan apa yang dinamakan sebagai manusia Indonesia Merdeka dengan berpikir kritis terhadap kolonialisme itu. Salah satunya menulis artikel yang All It's Nederlander Was itu ya, atau seandainya saya seorang Belanda itu. Jadi sikap kritis itu muncul karena dia merdeka dia tidak bekerja dengan Belanda, tidak mendapatkan duit dari Belanda, dan taman siswa itu dia bangun dengan model berdiri di atas kekuatan sendiri. Jadi dia bangun taman siswa tidak bergantung pada subsidi Belanda. Karena subsidi Belanda itu akan mempengaruhi sistem pendidikan yang ada di taman siswa. Makanya dia bangun untuk melakukan kolektivisme di antara para anggota taman siswa, dan terutama untuk membiayai mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya sekolah, gotong royong itu. Nah, sebenarnya konsep
gotong royong itu awalnya di taman siswa itu kan sudah ada secara dan sementara hari ini kalau kita melihat sistem pendidikan kita tidak ada tuh yang self sufficient dalam artian dia bisa membantu dirinya sendiri. Semua bergantung pada APBN. Semua bergantung pada bos. Misal yang sekolah umum nggak ada bos ya sekolahnya nggak jalan gitu. Ketika taman siswa itu menjalankan proses self-sufficient atau menghidupi dirinya sendiri itu, mereka mempraktekkan lingkungan yang merdeka. Ya. Betul. Tapi kemudian ketika diambil alih oleh negara dengan sistem pendidikan nasional, habis sudah. Habis. Gitu. Dengan nasionalisasi kurikulum. Dengan semua guru harus dicatatkan dalam sistem kepegawaian nasional. Akreditasi. Iya, akreditasi apalagi dengan hari ini. Nah, menurut saya apakah masih ada harapan dengan pemikiran Ki Hajar yang sebenarnya dia mempraktekkan tadi merdeka itu harus dari pikiran, dari diri sendiri, dan kemudian efeknya adalah merdeka sebagai bangsa. Betul. Karena kalau tidak ada merdeka pikiran, merdeka di individu, diri sendiri, dan tidak ada merdeka bangsa. Nah, kalau kita hubungkan dengan hari ini, gitu, apakah masih mungkin pemikiran ini? Kalau soal mungkinnya masih sangat mungkin sebenarnya. Memang kita di dalam konteks suatu negara tidak bisa terlepas dalam hubungannya dengan negara lain. Karena kemudian sistem pendidikan kita akan menjadi setara dengan pendidikan di negara-negara lain di dunia ini. Sehingga kita bisa pergi bekerja atau dimanapun di dunia ini berbasis pada basis pendidikan kita bisa kita gunakan, diakui. Itu di satu sisi penting ya. Tetapi selain itu saya rasa perlu selepas kita masuk ke dalam tadi dalam bahasanya Mas Willy adalah penjara pendidikan nasional kita itu, kita perlu masuk ke dalam ruang yang mana kita perlu belajar merdeka ala Ki Hajar Dewantara. Supaya apa? Supaya memiliki kemampuan saya sebenarnya bisa lepas loh dari penjara pendidikan yang seperti itu. Kita sebagai orang merdeka. Nah, disinilah kemudian ide-ide untuk mencari alternatif-alternatif yang tidak terlalu tergantung pada negara menjadi penting di situ. Oleh karena itu diletakkan basisnya ke dalam masyarakat. Kalau Ki Hajar Dewantara di situ ada murid, ada keluarga, ada masyarakat. Nah, masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pensuksesan dari sistem pendidikan. Nah, di sini walaupun kemudian model itu kan ditiru juga ada orang tua murid, BPOM atau apa, bukan, komite orang tua murid atau apa, itu kan ada, maksudnya masyarakat sebenarnya, tetapi itu justru dalam konteks kekinian malah membebani, karena digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan, bukan untuk mensubsidi orang-orang yang tidak mampu untuk bersekolah. Padahal fasilitas seharusnya kan tanggung jawab negara. Nah, di situ yang kemudian kita tidak bisa lagi membedakan antara mana yang tanggung jawab negara terhadap pendidikan atas pemenuhan hak untuk cerdas gitu, dan kemudian mana yang masyarakat bisa terlibat, tetapi sebagai sesuatu yang sukarela. Ini menarik menurut saya. Jadi ketika Indonesia merdeka, sudah merdeka ya sebagai bangsa, dan kewajiban pendidikan itu ada pada negara bangsa, maka relevansi self-sufficient dalam artian memenuhi biaya pendidikan seperti taman siswa itu sudah nggak relevan kan? Karena sudah menjadi kewajiban negara. Diserahkan pada negara semuanya. Iya. Menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak di situ. Betul. Nah, sekarang yang perlu kita lihat adalah karakter negaranya di dalam situasi ini. Apakah relevan atau tidak? Akan relevan kalau negaranya tidak mengembangkan karakter koloniality. Nah, itu yang penting. Tapi kalau dia memberikan
kepada suatu institusi pendidikan, tapi dengan syarat kamu harus loyal pada negara. Nah, itu karakternya coloniality. Ya, berarti yang terjadi hari ini seperti itu kan? Seperti itu yang terjadi. Seharusnya kan negara memang wajib untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui institusi sekolahan, tetapi juga negara seharusnya memberikan ruang supaya murid-murid itu belajar merdeka. Nah, itu yang tidak terjadi. Yang ada adalah penjara pendidikan yang terjadi. Dan kalau dibalikin ke zaman lampau, merdeka berpikir itu artinya kritis terhadap negara. Kritis terhadap negara. Seperti si Ki Hajar waktu itu kritis terhadap pemerintah Belanda, dan itu membahayakan kan? Menjadi membahayakan. Iya kan? Nah negara kan nggak mau. Iya. Jadi maunya loyalitas. Nah, berarti kan ini wataknya negara. Watak negara, karakter koloniality. Nah, kalau kemudian kita ubah dengan cara pemikiran Ki Hajar, karena Ki Hajar lebih banyak berbicara tentang pendidikan tadi, individu, lingkungan, dan kemudian masuk ke negara. Bangsa. Tapi Ki Hajar tidak banyak berbicara tentang level negara. Nah, dia menjadi lepas. Betul. Seperti itu, menjadi yang terbangun adalah self-help supaya dia merdeka. Karakternya memang pada masa itu adalah kolonial situasinya, sehingga dia harus mandiri, tidak berada di dalam jaringan kolonialisme. Pada masa itu sebagai strategi penting menurut saya. Tetapi ketika merdeka, mestinya negara mengadopsi ide belajar merdeka ini. Jadi ketika negara itu memberikan kewajibannya kepada haknya warga negara untuk cerdas, maka kecerdasan itu harus dibangun pada belajar menjadi merdeka. Benar bahwa itu bisa berbahaya bagi negara, tetapi itu penting bahaya itu. Begitu. Karena dengan bahaya yang muncul dari warga negara itu, artinya apa? Warga negara memiliki kedaulatan politik yang kuat, dan ini menjadi penting bagi demokrasi. Nah, kenapa kemudian demokrasi itu kita ini runtuh gitu? Ya karena warga negara ini tidak memiliki kemampuan untuk belajar merdeka. Yang diserap adalah bagaimana kita ini menjadi orang yang tertindas. Itu yang kita serap. Sehingga memunculkan apa yang tadi disebut Mas Willy sebagai rasa takut kalau keluar dari proses-proses disiplin itu. Di situ. Menjadi takut melawan itu. Karena melawan kekuatan besar. Padahal itu adalah kekuatan yang menindas. Nah, itu yang kemudian saya katakan tadi, kita gagal memerdekakan posisi negara terhadap warga negaranya. Berarti problem kita hari ini terhadap pemerdekaan warga negara itu kan ada di negara. Ada di negara, problem. Bukan di warga. Di warga. Warga kemudian menjadi tidak tumbuh saja problemnya. Dia tidak memiliki kemampuan belajar merdeka. Tetapi yang terjadi adalah mereka warga negara ini belajar menjadi orang yang tertindas. Nah, ini yang gawat. Dia merasa setiap hari saya tertindas, dan itu diinternalisasi. Padahal Ki Hajar Dewantoro menganjurkan supaya menginternalisasi sikap merdeka. Nah, ini yang nggak terjadi. Benar. Di situ. Karena apa? Karena negara memanfaatkan kekuasaannya untuk melakukan kolonialitas terhadap warganya, gitu. Seperti itu. Kalau warganya kemudian kabur aja dulu, wajar. Karena dia menjadi kehilangan posisi kewarganegaraannya. Kalau kita balik kan berarti negara kita ini tidak merdeka, menghasilkan individu yang tidak merdeka, membuat pikiran individu itu menjadi tidak merdeka. Nah, itu yang terjadi sekarang. Kan bahaya kan? Ini problem serius. Problem serius sih. Yang harus diselesaikan. Ini problem serius. Nah, pertanyaan selanjutnya, kita menyelesaikan pemerdekaan ini mau dari ujungnya atau mau pangkalnya, dari individunya atau negaranya. Kalau ini jadi masalah simultan di dalam situasi sekarang. Pada masa kolonial dulu bisa dari bawah. Karena memang ada keterpisahan.
antara negara kolonial dengan yang disebut inlander pada masa itu. Ada keterpisahan. Sekarang ini kan sebenarnya tidak ada keterpisahan. Kita sudah sama-sama menjadi bangsa merdeka dalam tanda petik, merdeka dari kolonialisme Belanda. Kalau Inggris, kata Soekarno kan gitu. baru sampai level revolusi nasional. Di situ, baru di situ. Tetapi sebenarnya belum secara substantif merdeka. Karena tadi bahasanya Sasir belum sampai ke revolusi demokratis. Belum. Jadi itu yang kemudian perlu diselesaikan secara simultan. Di sini pada level negara harus mengurangi kolonialitasnya di situ. Nah, siapa yang bisa mengurangi kolonialitasnya? Seharusnya warga, citizen. Karena citizen lah di dalam konteks demokrasi yang berdaulat. Di situ seharusnya. Ini menarik, Mas, karena menurut saya gini. Ini kan diskusinya kita akan ke hubungan antara negara dan kewargaan kan. Gitu. Citizen. Ya. Kalau negaranya itu tidak merdeka dan memang tidak merdeka, gimana kita mau ngomong soal kemerdekaan negara, karena dia bergantung pada kekuatan global yang kemudian tidak membuat dia merdeka sebagai bangsa. Dia sangat dipengaruhi dengan sistem politik ekonomi global gitu. Lah kalau negaranya tidak merdeka, ya otomatis ke bawahnya ya tadi menjadi tidak merdeka semua. Iya, merdeka semua. Itu yang kemudian disebut sebagai neokolonialisme kan? Atau neoimperialisme oleh Soekarno kan? Jawabannya terus seperti apa? Jawabannya, oke. Kalau menurut saya jawabannya memang ini kompleks seperti ini, PR besar ya. Ini PR besar berbangsa dan bernegara, bersitizenship dan menjalankan statecraft ya, kira-kira itu. Nah, jadi ini yang kemudian harus kita lakukan. Kita memang harus memberikan citizen yang memiliki sikap merdeka, karena ini prinsipnya mereka berdaulat. Kita juga harus menciptakan negara yang tidak memiliki karakter koloniality. Kalaupun negara memang kemudian terintegrasi dengan sistem global yang memaksa atau menghegemoni negara itu menjadi punya karakter koloniality terhadap bangsanya sendiri dan menjadi kacung dari sistem global, yang diperlukan adalah membangun strategic equilibrium. Saya ingat dulu Martin Natalegawa yang dibangun apa? Dynamic equilibrium. Posisi negara Indonesia di dalam great power, di dalam konteks global negara-negara besar. Dynamics equilibrium itu tidak bisa keluar dari hegemoni dari the great power itu. Entah itu Amerika, entah itu Cina, entah itu Rusia. Kita kesulitan. Tetapi kalau kita membangun strategic equilibrium di situ, maka kita akan lebih mampu menghindari hegemoninya Amerika, walaupun tidak melawan Amerika ya. Keluar dari hegemoninya Amerika, keluar dari hegemoninya Cina. Di situ. Seperti itu. Ini yang perlu kita bangun. Seperti apa strategic equilibriumnya? Nah, ini PR bangsa dan negara kita. Generasi Z menjadi sangat penting untuk bisa keluar dari tadi rasa terjajah. Ini kan minderwaardigheid kompleks yang sangat luar biasa. Ini malah jadi pakai bahasa Belanda. Rendah diri, kompleks rendah diri yang sangat luar biasa gitu. Nah, ini yang menjadi beban dari generasi Z. Karena habitus dari generasi Z itu adalah sistem yang tidak memerdekakan dirinya. Jadi artinya generasi Z perlu memiliki kesadaran untuk membangun strategic equilibrium di dalam konteks global. Supaya apa? Supaya negara ini menjadi dirinya sendiri untuk warganya. Nah, ini PR besar yang semestinya partai-partai kita ini bicara soal itu. Di situ bukan bicara soal gimana ngeruk keuangan negara. Nah, di situ. Indonesia merdeka itu kan 3% orang Indonesia yang kira-kira dia tidak buta huruf. 97% dia buta huruf.
Terus taman siswa ini adalah pendidikannya orang miskin. Betul. Yang 97%. Betul. Hari ini kalau kita ngomong kemiskinan, walaupun angka BPS itu hanya 10%, Iya. tetapi faktanya kalau kita pakai hitungan masyarakat yang hampir, itu kita hampir 40%. 20%. Gitu. Nah, sementara di dunia pendidikan yang tadi bahwa pendidikan ini diambil oleh negara dan dalam konstitusi kewajiban negara itu menyelenggarakan pendidikan buat orang miskin. Negara. Nah, Ya. Dan makanya ada bentuk bantuan sosial dalam pendidikan, entah itu namanya Kartu Indonesia Pintar, entah itu Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau apapun itu ya. Nah, problem taman siswa ini kan menjawab pendidikan untuk orang miskin pada waktu itu. Betul. Hari ini jawaban terhadap pendidikan orang miskin adalah pendidikan yang tadi dibilang Willy ini pendidikan penindas dan juga mirip penjara itu yang kata Paulo Freire juga sama kan gitu. Dan taman siswa berhasil mengentaskan orang miskin yang belajar di taman siswa itu menjadi orang merdeka yang bisa menghidupi dirinya sendiri dan berkembang sebagai manusia. Betul. Nah, sementara hari ini orang miskin, anak miskin bergantung pada negara, mengikuti pendidikan yang sudah dibuat oleh kurikulum oleh negara, maka yang terjadi ketika dia selesai sekolah dari pendidikan, dia masih belum merdeka, dan kemudian tergantung pada mimpi anak generasi sekarang juga hampir mirip sama mimpi tahun 80-an kan. Kemudian mereka masuk ke struktur negara menjadi pegawai atau apa namanya, kalau dulu zaman Belanda Ambtenar, yang padahal waktu itu oleh Ki Hajar Dewantoro malah dijauhi. Ki Hajar nggak mau bekerja untuk Belanda karena itu tidak menimbulkan jiwa yang merdeka. Nah, kalau melihat kompleksitas hari ini dengan soal kemerdekaan, dalam artian kemerdekaan jiwa merdeka, individu merdeka dan jiwa pikiran merdeka, individu yang merdeka dan bangsa yang merdeka. Ya ini kan kita mengalami ketertindasan dan penjajahan baru dalam bangsa sendiri, oleh bangsa sendiri, dan menurut Ki Hajar juga sudah dibilangnya bahwa itu kegagalan dalam kita melakukan pendidikan nasional kebangsaan. Jadi kita akan berhadapan dengan orang kita sendiri yang hasil dari sebenarnya pendidikan kolonial itu, gitu. Yang tadi Mas Aris bilang kolonialitas itu ya. Nah, kalau hal seperti ini berlarut, artinya kan kita kembali setback seperti masa kolonial 1920-an yang katanya Ki Hajar itu hanya berubah muka aja dari dulu kolonialisme, kemudian 20-an berwajah etis. Gitu ya. Nah, dalam etisme hari ini, etisnya yang dimaksud oleh Ki Hajar itu masih memungkinkan atau enggak gitu. Etis bukan bukan etik, tetapi etis policy yang dibikin pemerintah Belanda 1920-an. Kalau kita melihat hari ini kan bagaimana kemudian para bangsa neo imperialisme, ya kata-kata tadi kita ngomong soal global itu ada etisnya ke kita. Masih mungkin nggak gitu loh? Kalau saya optimis masih mungkin walaupun berat. Ya. Berat ya. Nah, sekarang itu karena berat ataupun tidak mudah, maka kita harus memiliki kemampuan untuk memetakan jalur-jalur mana saja yang sebenarnya membuat kita terkolonisasi. Itu satu. Apa sih kita harus punya kemampuan mengidentifikasi itu? Mana saja
gitu. Kemudian jalur-jalur apa saja yang membuat kita menjadi tergantung pada negara yang memiliki karakter kolonialitas tadi. Kita harus memiliki kemampuan memetakan itu. Ketika kita sudah memiliki kemampuan itu, maka kita harus menciptakan ruang baru sebagai alternatif gitu. Kalau yang dalam diskusi saya dengan Mas Yoyo ini adalah bagaimana kemudian masyarakat di tingkat akar rumput itu memiliki kemerdekaan ekonominya dulu. Di situ. Yang terbebas dari hegemoni negara. Dibangun di situ. Ketika kemudian basis ekonominya kemudian memiliki kemerdekaan, maka mereka akan memikirkan untuk investasi pendidikan yang merdeka di situ. Nah, kita kan tidak di dalam konteks Indonesia. Negara tidak pernah menghargai tentang investasi pendidikan. Gitu. Ya. Orang tuanya Mas Willy ini menyekolahkan Mas Willy dari SD sampai S1. Di situ. S2. Nah, kalaupun Mas Willy ini selesai SD dan kemudian tidak meneruskan, apa yang diperoleh secara ekonomi? UMR kan? Kalau Jogja berapa? 2,2 UMR. Lulus SMA pun UMR. Lulus S1 UMR. Lulus S2 UMR. Nah, ini yang saya katakan. Negara tidak memiliki penghargaan terhadap keluarga-kelugaga yang menginvestasikan pendidikan untuk anak-anaknya. Jadi tidak dihargai. Jadi orang akhirnya ngapain saya nyekolah sampai S1, 2, S3, orang dikasih UMR. Nah, disinilah karakter kolonialitas yang pertama secara ekonomi. Jadi betapapun ada gerakan-gerakan pemberdayaan yang kemudian bisa membuat masyarakat secara ekonomi mandiri dari negara, tetapi kalau negara berperilaku seperti itu, investasi ini nggak ada gunanya. Artinya apa? Negara juga harus melakukan perubahan. Siapa yang bisa merubah? Ya pasti parlemen, partai di dalamnya. Nah, parlemen ini yang kemudian harus mendorong, wahai negara, kamu harus menghargai orang yang sudah menginvestasi pendidikan. Kalau dia SD, ya oke, SD sampai SMA, UMR oke. Tapi kalau sudah S1, S2, ya kasih gaji lebih tinggi, supaya itu mendorong orang untuk menginvestasi ke S1. Supaya orang menginvestasi ke S2 di situ. Ini tidak terjadi. Ini menarik, Nah, kalau pakai analogi itu, karena menurut catatan hasil dari pendidikan taman siswa itu kan membuat lulusan-lulusan taman siswa ini menjadi entrepreneur kalau dalam bahasa hari ini. Betul. Ya. Mereka wira swasta. Iya. Ya, istilah kan. Kekiniannya. Nah, itu di Jogja sendiri kan dulu kemudian beberapa itu menjadi pengusaha-pengusaha batik. Nah, itu yang juga besar. betul. Karena waktu itu batik menjadi pakaian konsumsi massal. Betul. Nah, ketika zaman Jepang, batik ini kan kemudian dan setelahnya ya disupport untuk dibikinkan satu pabrik produksi atau mereka mendapat lisensi untuk mengimpor kain itu gitu. Dan lulusan-lulusan taman siswa ini yang saya baca dan saya lihat itu salah satunya adalah jadi juragan-juragan batik yang cukup di Jogja, yang cukup kuat di Jogja. Artinya pembentukan karakter ekonominya merdeka itu dari situ juga. Nah, berhubungan tadi dengan yang hari ini, kalau tadi Willy mengatakan bahwa sistem pendidikan menciptakan penjara dan ketertindasan yang kemudian mereka akan masuk dalam sistem, tadi Mas Haris bilang dalam sistem mesin industri gitu.
yang itu dihargai dengan upah UMR. yang UMR. ya Tidak ya, berbasis pada tidak pendidikan. berbasis pada pendidikan dan capaian Betul. kompetensi anunya. Ya maka setinggi apapun akan dijebak dan kita hubungan terjebak di situ dan Terjebak hubungannya di situ. nanti pada prekariat Ya, prekariat. masyarakat prekariat Ya, kan betul. gitu. Dan kalau sudah sampai prekariat ini kan nggak akan bisa bikin perubahan apapun. Sebenarnya bisa begitu. Karena yang diperlukan dari munculnya prekariatisme ini kira-kira, ini kan perlu ada kesadaran. Jadi kalau dia prekariat tetapi kemudian dia tidak memiliki sikap merdeka, ya dia akan jadi prekariat terus. Itu iya. Tetapi kalau dia katakanlah situasi secara sosial ekonominya prekariat, tetapi dia kemudian memiliki sikap merdeka, dia akan berusaha keluar dari itu. Ini yang sering disebut oleh Marx sebagai kesadaran kelas. Nah, kesadaran kelas ini yang kemudian diredam kan di situ. Dan bahkan solidaritas kelas pun tidak muncul di situ. Misalnya PNS dengan P3K sama-sama bekerja di ruang yang sama dengan aturan yang sama, jam kerja yang sama, tetapi penggajiannya dibedakan. Oke. Yeah. Tapi kemudian PNS ini tidak punya katakanlah solidaritas terhadap P3K. Padahal dia lebih rendah. Tidak ada tidak terbentuk. Itu artinya kelas diredam. Jadi supaya mereka prekariat terus. Ya karena mereka bekerja dan tergantung pada negara. Nah, di situ problemnya. Iya, iya. Kalau seperti itu. Jadi ini persis seperti menurut saya perkembangan taman siswa. Taman siswa ini kan kemudian melahirkan guru-guru progresif yang karena jiwa merdekanya kemudian masuk dalam satu pergerakan guru namanya PGRI Fak Sentral. Iya, Willy. Yang ini berbasis Willy pada kesadaran kelas. Yang kan? berbasis pada kesadaran kelas. Di situ. Nah ini traumatik kan jadinya. Traumatik karena setelah itu setelah 65 mereka dia habis dan itu yang membuat taman siswa kemudian nggak berkembang. Betul, traumatik. Nah, dari sudut itu aku mau tanya Willy yang juga concern di sebagai sejarah, dia kan nulis tentang barisan tani, ada orang-orang kiri lah ya. Kalau tadi yang disebutkan Mas Aris posisi hari ini diradam kesadaran kelasnya. Kalau menurut teman-teman muda dan kamu sebagai sejarawan masih relevan enggak dengan kesadaran kelas dan Marxisme sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial? Harusnya kalau mau jawab ya saya kira harusnya tetap relevan dan sebenarnya itu malah memang penting ya Mas ya. Kalau yang saya coba refleksikan gitu dari sepanjang saya sekolah maupun kuliah gitu, karena terutama di bangku kuliah ya saya rasakan sejak saya awal masuk pendidikan yang dibentuk adalah pendidikan yang mencoba seolah-olah lepas dari hal-hal yang bersifat politik gitu. Ya baik itu politik praktis maupun politik dalam arti yang lebih luas gitu. Jadi seolah-olah bahkan mungkin itu ya sejak dari saya sekolah lah gitu. Suasana sekolah, suasana kuliah itu selalu dibentuk agar seolah-olah apolitis gitu. Jadi akan sulit muncul kesadaran bahwa ada problem-problem struktural di luar kita. Ada masalah-masalah yang sebenarnya mungkin bisa kita selesaikan secara individual, tapi mungkin juga ini problem besar negara yang mestinya itu orang-orang terdidik ini sadar dan kemudian paling minimal tuh memberikan suaranya gitu ya. Nah, ini yang saya rasakan gitu ketika saya sekolah, ketika kemudian saya kuliah gitu. Namun untungnya ya mungkin ini bisa dibilang untungnya juga ya. Sekarang ini kalau kita lihat hari-hari terakhir ini demo-demo yang terjadi itu, demonstrasi-demonstrasi yang terjadi dengan anak-anak muda yang kadang-kadang kita pikir kayak anak-anak generasi ini sudah tidak akan pernah peduli lagi dengan politik, tapi justru malah mereka yang
Iya, malah muncul kesadarannya gitu. Ketika akses itu terbuka mungkin ya, Mbak. Akses untuk memperoleh pengetahuan dan akses untuk kemudian menggali bahwa ada yang tidak beres dengan sekitarnya itu semakin tumbuh gitu. Karena sebagai misal saya awal-awal dulu kuliah tuh, apalagi saya ngerasain ya di fakultas saya gitu ya, Fakultas Ilmu Budaya ini, bahkan untuk bergabung dengan organisasi ekstra kampus itu sesuatu yang dianggap tidak lazim gitu, kayak ngapain tuh cah sastra kok gabung gerakan gitu, atau ngapa tuh cah budaya kok gabung ke gerakan-gerakan kayak gitu. Lah justru saya kemudian berpikir loh, sebagai orang sejarah justru bukannya yang harus paling melek ya dengan hal seperti ini gitu. Saya pikir gitu. Jadi saya menemukan kontradiksi di situ, dan suasana kampus tuh sepertinya memang dibuat seolah-olah supaya mending kalian tuh diam saja gitu. Nah, tapi untungnya kemudian sekarang mungkin mereka tidak benar-benar mempelajari tentang kesadaran kelas misalnya, atau mempelajari tentang Marxis gitu, tapi justru dengan sedikit mantikan ternyata justru malah generasi hari ini tuh, kalau saya rasakan sebagai bagian dari mereka ini, justru yang biasanya paling kepo, paling ingin cari tahu, ingin menggali lah, meskipun memang kadang ya memang terbatas masih cari di internet gitu, literatur yang ternyata sangat berlimpah dan kita dengan bebas untuk membacanya gitu. Jadi di situ mungkin kalau sebagian kita lihat hari ini anak-anak muda yang seolah apatis, apolitis gitu, tapi sebagiannya lagi justru mereka yang paling berani ya, saya kira Mas ya. Yang perubahan yang saya rasakan adalah anak-anak sekarang ini lebih berani untuk belak-belakan menyampaikan ketidakpuasannya atau ketidaksukaannya, sehingga ya kalau kita lihat demonstrasi beberapa hari terakhir ini, mereka lah yang kemudian bisa dibilang cukup nekat ya gitu untuk di tengah-tengah kecenderungan hari ini kampus yang menuntut bahkan sejak awal kuliah itu untuk udah kalian magang aja gitu misalnya. Bayangkan semester 2 sudah suruh magang, itu kan sebenarnya lucu ya gitu. Tapi kemudian sebagian berani untuk keluar dari kecenderungan itu gitu. Itu sih Mas, saya kira gitu. Iya. Ini mengingatkan sebenarnya kita seperti setback 100 tahun yang lalu. Ini udah 2020 kan. Berarti kalau 100 tahun yang lalu kira-kira ya 1 abad lebih di kita. Di tengah etis politik, tetapi juga etis politik muncul karena kesadaran kelas. Betul. Kesadaran kelasnya para yang disebut pemerintah Belanda sebagai inlander kan gitu. Betul. Ketika mereka melihat bukan lagi ini soal ras, ya, ini bukan lagi soal antara orang priayi Belanda dan orang biasa, tetapi ini antara yang terjajah dan yang dijajah. Betul. Gitu kan. Kesadaran kelas itu muncul, dan kemudian mulai organisasi-organisasi pergerakan itu sudah ngomong soal Indonesia. Indonesia yang berdaulat sebagai bangsa. Betul. Sendiri. Entah itu ada yang uni dengan aspirasinya gitu, ada yang memang merdeka sebagai bangsa sendiri yang memang terputus dengan pemerintah Belanda. Nah, ini mengingatkan memang 100 tahun yang lalu atau 1 abad yang lalu. Yang saya kira tadi kalau kolonialismenya dulu berbentuk orang kulit putih Belanda, yang orang kulit putih Belanda sudah hilang, tetapi mentalitas kolonialnya masih ada di kepala kita. Ini buat closing Mas Aris. Dalam situasi yang seperti ini ya, yang kita menyadari bahwa kita dibuat kembali bergantung seperti kita 100 tahun yang lalu dibuat bergantung kepada kolonialisme. Tetapi di tengah ketergantungan itu ada orang-orang yang termerdekakan seperti Ki Hajar ini, yang kemudian bersama dengan yang lainnya juga, dan tentu saja ini kelompok kecil, elit kecil, tetapi kemudian bisa melakukan perubahan struktural yang 20 tahun kemudian Indonesia merdeka. Nah, memungkinkan nggak terjadi perubahan
struktural lagi setelah 100 tahun dari 1920-an. Kalau kita percaya pada konsep bahwa sejarah akan menemukan ruang perulangannya, saya rasa memungkinkan dalam pengertian begini. Mungkin pada masa itu ada muncul kesadaran kelas. Di dalam konteks kekinian mungkin konsep kelas ini semakin kompleks untuk bisa disebut sebagai kelas. Karena sebenarnya tumpang tindih yang terjadi sekarang ini. Nah, yang menarik menurut saya adalah secara pendidikan perlu sistem pendidikan itu atau strategi pendidikan ataupun strategi mengajar itu adalah menyampaikan suatu strategi yang memang memerdekakan. Itu satu. Kemudian strategi yang memiliki kemampuan untuk membangun solidaritas. Di situ. Dua itu cukup. Ketika muncul kemudian strategi merdeka, bagian dari sikap merdeka, dan kemudian muncul kesadaran untuk bersolidaritas pada konteks kekinian menjadi relevan. Kenapa? Karena generasi Z, milenial dan Z dan kita semua juga terhubung melalui suatu media yang bisa berjejaring dan bisa membangun solidaritas yang sifatnya malah lintas kelas. Bahkan juga bisa bergerak secara sendirian. Di situ orang begitu masuk ke dalam jaringan sistem algoritma solidaritas itu untuk katakanlah memberikan suatu kritik kepada negara yang memiliki karakter kolonialitas tadi itu bisa kemudian tumpang tindih dari berbagai macam kelas, sosial, ekonomi. Solidaritas terbangun dan ini akan menjadi suatu kekuatan yang menurut saya tidak mudah untuk dikalahkan. Nah, akses sikap untuk merdeka seperti yang dikatakan Mas Willy tadi itu bisa diraih oleh generasi milenial dan Z melalui berbagai macam fasilitas media. Di satu sisi itu menjadi instrumen yang sebenarnya bisa memerdekakan. Betapapun kita berada di dalam ruang yang penuh dengan kolonialitas. Di situ. Artinya apa? Kalau dulu muncul Ki Hajar Dewantoro 100 tahun yang lalu, maka nanti kira-kira atau sekarang ini akan muncul Ki Hajar Dewantoro yang lain-lain di dalam konteks kekinian. Nah, ini yang perlu kita kemudian kembangkan sebagai ide gitu, bahwa strategi merdeka untuk memunculkan sikap merdeka menjadi sesuatu yang penting, strategi bersolidaritas menjadi sesuatu yang penting. Di situ. Oke, thank you Mas Aris. Ada dua kata yang penting. Strategi merdeka dan strategi bersolidaritas. Nah, dua hal ini kita tunggu apakah 100 tahun kemudian akan berulang. Setelah hari ini dengan hiruk pikuknya generasi Z yang kita melihatnya hanya dianggap sebagai generasi yang menikmati kediriannya, kenyamanannya, ternyata hari ini juga mereka bersuara tentang keadaan negara ini yang mengulang seperti tadi kita diskusikan antara Mas Willy dan tadi di highlight oleh Mas Aris bahwa kita seperti rasanya mengulang 100 tahun yang lalu ketika kolonialitas itu masih ada dalam bentuk secara fisik. Ada orangnya, ya, dan sekarang orangnya sudah pergi tetapi mentalitasnya ada pada pemerintah kita sendiri. Yang di situ kolonialitas bekerja untuk kemudian melakukan pembungkaman, penindasan, dan pemenjaraan terhadap satu pikiran merdeka orang per orang, terus juga akhirnya menjadi kepatuhan mereka yang bekerja atau bergantung pada negara itu atau pemerintah itu, yang kemudian membuat
negara bangsa ini menjadi bangsa yang bergantung, ya, tidak lagi merdeka. Saya kira menjadi kerdil, ya. Saya kira sore hari ini kesimpulannya seperti itu, dan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan dengan kita hari ini karena Ki Hajar Dewantara selalu mewanti-wanti bahwa merdekakan jiwa dan pikiran, merdekakan diri dan merdekakan bangsa ini. Kita tutup dengan salam dari Taman Siswa, salam dan bahagia. Sampai ketemu di kesempatan yang lain dengan diskusi pemikiran pendiri Republik selanjutnya. Salam. Salam Kendir. Agar tidak kendir.